never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you is. Oke guys, hello, balik lagi sama gue Bang Itop di Workout Mania. So, hari ini gue akan sedikit berbeda dari hari-hari biasanya yang menunjukkan praktek ya, latihan-latihan untuk pemula dan segala macam. Hari ini kita akan bahas sedikit teori ya. Ini karena kemarin ada yang nanya sama gue di komen di video yang sebelumnya, Bang, apa sih itu kalori itu apa sih? Nah, ini di sini gue akan jelaskan sesingkat-singkatnya supaya kalian tuh langsung lanjut aja. So, apa sih itu kalori? Ini udah gue rangkum di sini di buku. Oke, so kalori itu sebenarnya adalah jumlah energi yang kita dapatkan dari makanan dan juga minuman. So, secara singkat, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar tubuh kita tuh bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Oke. Nah, untuk membentuk tubuh yang ideal ini memang diperlukan kalori dan juga nutrisi yang cukup ya. So, kalau misalnya ada nanya berapa banyak kalori yang saya butuhkan, berapa banyak kalori yang dibutuhkan. Oke. Nah, kalian bisa cek itu sebetulnya kebutuhan kalori kalian berapa banyak itu di kalori kalkulator. Kalian search aja di Google. Kalian cari kalori kalkulator dan itu akan keluar di sana kalau di yang tadi gue search itu kalian tinggal masukin umur, kalian tinggal masukin berat badan, kalian masukin gender, dan kalian masukin seberapa sering kalian itu berolahraga atau nggak olahraga. Nah, itu nanti akan keluar. Jadi karena ketika kalian olahraga dan nggak olahraga itu memang kalorinya berbeda, jelas lebih banyak yang olahraga yang dibutuhin kalorinya. Nah, terus jadi kalori ya yang terkandung di dalam makanan itu yang kita makan itu akan dilepaskan saat proses pencernaan dan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk molekul-molekul. Nah, nantinya molekul yang terpecah ini akan dibutuhkan oleh tubuh saat kita membutuhkan energi, maksudnya itu. Nah, itu adalah sekilas penjelasan tentang kalori. Nah, di sini ada yang tanya lagi, gimana caranya kita ngitung kalori? Ya, maksudnya saya sibuk Bang, saya itu nggak bisa ngitung kalori karena emang ya saya kan emang sibuk, mungkin kuliah, mungkin kerja, atau mungkin memang ada kegiatan lain dan memang kita nggak ada waktu untuk menghitung kalori. So, kalau saran gua, kalian cari aja dulu jumlah kalori yang kalian butuhkan dalam waktu satu hari kalian. Nah, makanya tadi yang saya bilang kalori kalkulator itu kalian cari dulu berapa jumlah kalori yang kalian butuhkan itu, baru ya setelah itu kalau gua sih terus terang gua juga sebetulnya setiap hari nggak terlalu ngitung, gua cuma menghitung berapa tadi pakai kalori kalkulator yang gue butuhkan sehari itu berapa sih. Nah, baru abis itu ntar ya untuk kedepannya gue coba kira-kira, karena emang gue kuliah, gue sibuk juga dan segala macem, gue nggak sempet untuk menghitung itu semua karena gue makan ya asal perkiraan aja, tetap dijaga sih gitu. Oke. Nah, di sini gue kasih contoh kalori yang gue butuhkan dalam sehari itu ada 2568. Itu full kalori one day. Nah, untuk makan yang pertama, hitungnya nih kalau gue nih perkiraan aja nih kira-kira ya. Untuk makan yang pertama di sarapan gue ada nasi. Ini contoh pola makan gue ya. Ada nasinya misalnya 200 gram, tempe 100 gram, ayam goreng 120 gram, sama tumis brokoli 100 gram. Oke, nasi 200 gram, kalorinya 800 ya. Tempe 100 gram, kalorinya 80. Ayam goreng 120 gram, kalorinya 285. Tumis brokoli 100 gram, kalorinya 50. Kita total jumlahnya ada 1215 kalori. Itu gue sarapan contohnya ya.
Nah, jadi kalian pokoknya kira-kira aja. Kalau nasi 200 gram tuh palingan semangkok lah, semangkok kecil ya, bukan mangkok gede, mangkok kecil ya. Terus tempe 100 gram itu paling segini lah. Tunggu ya. Kalau di dalam bentuk potongan tuh 3 potong tempe. Karena sepotong itu paling 30 graman, kalian bisa 3 lah. 3-an atau mungkin 3 lah ya, 3 pokoknya. Ayam goreng 120 gram tuh satu piece aja itu. Gua ayam doang ya itu ya, nggak pakai tulangnya, kita nggak hitung sama bertulang ya, karena tulangnya kan nggak kita makan. Terus tumis brokoli itu 100 gram tadi, sayur tadi. Nah itu totalnya 1215 kalori. Untuk siang gua ada mie 1 mangkok 219 kalori, ada rendang 120 gram itu 285 kalori, ada capcay itu 50 kalori 100 gram. So totalnya gue makan siang 554 kalori. Oke, lalu untuk malam, karena gue sekarang ini lagi mencoba untuk diet kembali, gue mencoba untuk gak makan nasi malam. So, jadi gue makan nasi mungkin untuk karbonya gue makan di pagi dan siang, dan kalau malam atau sore itu gue mencoba untuk gak makan nasi. Nah, kalau malam gue makan telur 300 gram. Ini 300 gram ini telurnya sama kuningnya ya. Jadi kalian, ini gue perkiraan 300 gram itu pokoknya satu telur itu 60 gram. Jadi kalau 300 gram itu berarti 5 telur sama kuningnya gue goreng. Ini dadar ya, dadar 459 kalori. Nah lalu gue sama tumis buncis, itu yang buncis yang udah ditumis itu ada 65 kalori. So total kalori untuk di malam ada 524 kalori. Oke. So total kalori yang gue hasilkan pada hari ini ada 2293. Oke. Berapa banyak itu di sini kenapa tadi kan jumlah kalori yang dibutuhkan ada 2568. Nah, tapi kenapa sih gue cuma makan 2293? Nah, jadi begini, gue ini kan tadi seperti yang gue bilang, gue lagi ingin mencoba untuk diet kembali, untuk mengurangi mengurangi berat badan lagi, coba untuk nge-cutting lemaknya lagi. Maka dari itu kalorinya gue kurangin sekitar 200 sampai 300 kalori per hari. Jadi gue maksimal 2200 sampai 2300 aja udah cukup. Gue kurangin 200 kalori. So, nah kalau misalnya ada kalian nanya, "Bang, cutting sama bulking itu apa?" Oke, itu nanti akan gue jelaskan di video berikutnya ya, nggak sekarang, ntar kepanjangan. Oke, untuk kalori yang tadi, nah ini ada yang namanya juga kalori kosong. Nah, apa itu kalori kosong ya? Kalori kosong itu adalah ini yang suka banget nih. Biasanya kalian ini pasti suka makan kalori kosong sebetulnya. Kalori kosong adalah kalori yang berasal dari lemak padat dan juga gula tambahan dalam produk makanan. Kalori kosong itu gizinya sedikit. Ya, ini biasa kalian pasti, gue juga terus terang kadang-kadang makan itulah. Pasti ada dari kalian yang sering makan ini. Nah, dalam kalori kosong itu gizinya sedikit sekali dan tidak ada seratnya. Tidak ada asam amino, tidak ada antioksidan, tidak ada mineral, dan sedikit sekali vitamin itu sedikit sekali. Contoh makanan seperti apa? Es krim, donat, kue-kue yang manis-manis, goreng-gorengan, wah itu pasti kan lemak kan, pizza, junk food dan lain-lain. Nah itu termasuk ke dalam kalori kosong. Pokoknya goreng-gorengan yang manis-manis, termasuk makanan-makanan permen-permen yang menggunakan gula istilah katakan itu kan gula pabrik ya, gula kimia. Nah itu termasuk dalam kalori kosong. Nah ini sebetulnya menambah kalori, tapi ya tadi yang gue bilang zat-zatnya sedikit sekali, makanya kalau bisa sih dikurangi ya. Oke, jadi untuk penjelasan kalori yang tadi gue bilang, sekiranya sampai di sini dulu ya penjelasan soal kalori. Dari yang tadi gue bilang, dari segi penghitungan kalori dan segala macam, itu tergantung diri kalian masing-masing. Oke, kalian harus cari di kalori kalkulator berapa kalori yang kalian butuhkan, karena masing-masing orang tuh berbeda. Oke, masing-masing individu tuh berbeda ya, karena tiap kebutuhannya beda ya, intensitas latihannya juga berbeda. Ada yang nge-gym, ada yang enggak ya kan, ada yang calisthenics, mungkin ada yang crossfit dan segala macam, itu berbeda lagi kalorinya.
Jadi kalau saran gua, lu jangan ikutin pola makanan yang ini kan cuma contoh. Lu cari di kalori kalkulator berapa kalori yang lu butuhin, habis itu lu baru range sendiri makanan lu seperti apa. Nah, kalau bisa sih gue sih kira-kira aja maksud gue, supaya kalau misalnya kalian nggak sempet ngitung ya kira-kira aja lah. Kayak nasi kan tadi gue bilang 200 gram tuh ya semangkok kecil gitu-gitulah ya. Mungkin awal-awalnya kalian boleh timbang-timbangin biar kalian tahu perkiraannya, baru habis itu kalian boleh lah kira-kira, nggak masalah sih itu, asalkan kalian nggak melebihi apa yang kalian list aja gitu, apa yang harus kalian makan di hari itu. Oke, so itu aja penjelasan dari gue minta maaf kalau seandainya ada penjelasan yang mungkin nggak jelas atau kurang. Nanti kalian bisa komen aja di bawah, kalian bisa kasih gue masukan. Dan juga kalau misalnya ada ilmu yang berkurang, ada ilmu yang kurang, ya kalian bisa komen aja di bawah. Pokoknya deh bilang aja kalau bang ada yang kurang nih gini-gini, kalian tambahin aja di bawah. Oke, di sini gue rangkum berdasarkan pengetahuan gue dan juga apa yang sudah gue jalani, dan juga berdasarkan istilahnya sesingkat-singkatnya lah. Jadi biar kalian juga nggak pada pusing kalau terlalu panjang penjelasannya, pusing. Jadi ini udah gue persingkat. Oke. Segitu aja hari ini. Thanks guys yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share channel ini supaya channel ini bisa berkembang terus dan bisa menghasilkan ya bibit-bibit yang bagus. Oke guys, thank you and see you in my next video.